Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita berbicara tentang bait Allah, maka yang timbul dalam pikiran kita adalah sebuah bangunan yang indah, tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kita bicara tentang bait Allah, maka kita bicara tentang kedamaian, sukacita, berkat yang akan mengalir. Tetapi kalau kita mau jujur melihat bahwa bait Allah tidak selamanya menjadi tempat damai sejahtera. Karena ada banyak orang yang melihat bait Allah justru sebagai ancaman. Banyak orang yang melihat rumah ibadah justru sebagai ancaman. Sehingga apa yang terjadi? Tidak sedikit kita lihat bahwa kejadian pengrusakan rumah ibadah, penghancuran bait ibadah itu terjadi. Dan saya mau beritahu buat saudara, itu bukan hanya barang baru yang terjadi di abad-abad terakhir ini, tetapi dari zaman Yesus hidup dan melayani, Alkitab sudah menjelaskan buat kita bahwa bait Allah seringkali dirusak justru oleh orang-orang yang merasa kehadirannya sebagai ancaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang-orang yang mau membuka hati bagi kebenaran, bagi orang-orang yang memang mau membuka hati untuk kemuliaan kuasa Allah, kehadiran bait Allah memang adalah impiannya. Tetapi buat orang-orang yang merasa bahwa kemuliaan Allah justru mengganggu hidupnya, justru ia ingin hidup dalam kemenangannya sendiri, dia ingin hidup dengan caranya sendiri, maka dengan lain kata, kehadiran kemuliaan Allah justru menjadi musuh momok yang menakutkan yang harus dihancurkannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus hidup dan melayani, Yesus bahkan pernah bernubuat tentang kehancuran bait Allah. Tetapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa bait Allah dapat hancur bukan hanya karena batu dan bom molotov. Rumah-rumah ibadah bisa hancur bukan hanya karena serangan-serangan tangan-tangan jahat yang tidak mengerti tentang apa artinya damai sejahtera yang menghancurkannya. Tetapi kalau kita pelajari bahwa bait Allah bisa hancur hanya karena hati yang tidak lagi terpaut kepada Allah. Selama hati kita terpaut kepada Allah, gedungnya dapat dihancurkan, tapi kemuliaan dan kuasanya akan tetap berjalan sampai selama-lamanya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengajar kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang senantiasa diisi oleh firman Tuhan, karena kita tahu selama kita berjalan dalam firman Tuhan, kita akan beroleh kekuatan, kemenangan, dan damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas sebetulnya apa yang dapat meruntuhkan bait Allah. Nah, kalau kita bicara tentang bait Allah, maka kita harus pertanyakan dulu bait Allah yang mana. Karena kalau kita bicara tentang bait Allah, maka kita sebetulnya sedang bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita bicara tentang bait Allah secara fisik, gedungnya, bangunannya, dan bait Allah secara rohani, yaitu orangnya, yaitu kitanya, yaitu kuasanya yang sedang bekerja di antara kita. Nah, ini yang akan kita bahas dalam program ini, apa sebetulnya yang menghancurkan bait Allah. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 21, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, ada dua ayat yang disampaikan sebagai nubuatan oleh Yesus. Dikatakan, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saya percaya statement pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang sangat mengejutkan untuk orang banyak pada saat itu. Karena mereka sedang mengagumi, tapi jangan salah. Dikatakan di situ ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu
Jadi sekarang yang menjadi sentral perhatiannya bukan lagi kemuliaan Allahnya, bukan lagi kuasa Allahnya, bukan lagi pekerjaan Allahnya, tetapi yang sekarang menjadi sentralnya adalah gedungnya, bangunannya, luarnya, fisiknya, tapi tidak lagi kuasanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika orang mulai mengagumi luarnya, Yesus tiba-tiba berkata sesuatu yang sangat kontroversial sekali. Dia berkata, kamu lihat, ada masanya tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu timbul dalam pikiran kita, apa sebetulnya yang dapat menghancurkan bait Allah? Mungkin sekali lagi perlu saya tegaskan buat saudara, yang bisa menghancurkan bait Allah, yang bisa menghancurkan gereja, bukanlah batu dan bom Molotov. Mungkin saudara mendengar program ini, saudara berkata, pendeta, saya lihat sendiri. Atau mungkin sebagian saudara berkata, kami mengalami sendiri. Gereja kami dilempari batu, gereja kami diserang pakai bom Molotov, hancur segala sesuatunya. Tetapi saya mau beritahu kembali, bukan gerejanya yang hancur, gedungnya boleh hancur, tapi pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan terus. Bahkan Hudson Taylor, seorang misionaris, pernah berkata begini. Dia misionaris di Cina, orang dari Amerika. Dia pernah berkata begini, darah orang benar adalah benih dari gereja, di mana orang benar dibunuh, di mana orang benar disiksa, di mana gereja Tuhan dihancurkan. Darah-darah mengalir itu adalah benih untuk mendatangkan pertobatan dan kehadiran kuasa kemuliaan Allah yang lebih lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat sebetulnya kerajaan Allah, bait Allah, gereja Allah tidak bisa dihancurkan hanya dengan batu dan bom Molotov. Mungkin gedungnya, tetapi tidak gerejanya. Esensi dari gereja itu tetap akan tegar berdiri di tengah tantangan zaman, gelombang badai sebesar apapun. Tapi sebetulnya apa yang bisa meruntuhkan bait Allah? Apa yang sebetulnya bisa menghancurkan gereja Tuhan secara esensi yang terdalam? Yang pertama saya pelajari adalah perpecahan. Musuh yang terbesar bagi gereja bukanlah musuh dari luar, tapi musuh dari dalam. Karena kalau kita bicara tentang musuh dari luar, Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dari awal berdirinya gereja, orang percaya sudah dikejar-kejar, orang percaya sudah dibunuh. Alkitab bahkan berkata Stefanus dirajam batu sampai mati. Tetapi gereja Tuhan tetap berdiri tegak, gereja Tuhan tetap berdiri kuat, melewati tantangan, melewati air mata. Bahkan Paulus berkata begini, dalam peperangan rohani ini darahku bahkan sampai tercurah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, darah boleh mengalir, tetapi selama kesatuan dijaga, selama tubuh Kristus tetap bersatu. Mungkin kita berbeda, cara menyanyi boleh berbeda, mimbar di gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, tetapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini bukan saatnya lagi kita bertanya, kau dari gereja mana, saya dari gereja mana. Tetapi ini saatnya kita bertanya, adakah saya menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Adakah saya pegang Alkitab sebagai dasar kehidupan saya satu-satunya? Adakah saya jadikan sorga adalah mimpi saya untuk saya berjalan berjumpa dengan Dia sampai selama-lamanya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat gereja dalam kondisi yang sangat lemah. Kenapa? Hanya karena perbedaan, yang satu tepuk tangan dan yang lain tidak tepuk tangan. Hanya karena yang satu berbahasa roh dan yang lain tidak berbahasa roh. Lalu mulai timbul perpecahan. Yang satu mulai menjelekkan yang lain. Hamba Tuhan yang satu mulai bicara tentang hamba Tuhan yang lain. Masing-masing mulai cari masa untuk saling menyerang satu sama lainnya. Di sini gereja Tuhan hancur. Gedungnya boleh bertambah megah. Oh, karpetnya boleh bertambah tebal. AC-nya boleh bertambah baik, tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, gereja itu sedang menuju pada kehancurannya. Kenapa? Karena perpecahan demi perpecahan mulai terjadi. Yang kedua, apa sebetulnya yang dapat meruntuhkan, merubuhkan bait Allah, merubuhkan gereja Tuhan? Yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu perpecahan. Yang kedua, karena tidak menjalani perintah Tuhan. Masing-masing sedang menjalani kesibukannya sendiri, masing-masing sedang menjalani programnya sendiri. Betul, setiap gereja harus punya program. Tetapi pertanyaan saya, dari mana program itu berasal? Dari orang-orang kaya kah yang ada di gereja, yang nyumbang terbesar di gereja saudara, sampai segala program-programnya itu yang harus kita ikuti? Atau sebaliknya, karena kita sedang mau menjalani perintah Tuhan untuk mencari jiwa, untuk
meluaskan pekerjaan Tuhan, untuk mendewasakan rohani iman anak-anak Tuhan, atau kita sedang sibuk dengan program-program kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani sama sekali, tidak ada hubungannya dengan penginjilan, tidak ada hubungannya dengan pendewasaan iman sama sekali. Apa yang dapat menghancurkan pekerjaan Tuhan yaitu perpecahan. Yang kedua, ketika kita tidak lagi menjalani perintah Tuhan, ketika gerejanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya dan tidak lagi yang berhubungan dengan iman dan keyakinan kepada Kristus. Yang ketiga, apa yang dapat menghancurkan pekerjaan Tuhan yaitu orang-orang yang melayani tapi tidak hidup dalam kesucian. Itu yang dapat menghancurkan gereja Tuhan. Orang yang menyebut dirinya majelis tetapi kawin cerai. Orang yang menyebut dirinya majelis tetapi bisnisnya nipu sana, nipu sini, sogok sana, sogok sini, berhubungan dengan penipuan pajak dan yang lain-lain. Orang yang menyebut dirinya singer, orang yang menyebut dirinya anggota KOR, orang yang menyebut guru sekolah minggu, tapi tidak hidup dalam kesucian, hidup dengan minum mabuk, hidup dengan zina, lari dengan istri orang, pacaran sama suami orang, segala macam seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu orang yang menyebut dirinya pelayan-pelayan Tuhan tidak lagi hidup dalam kesucian, gereja sedang menuju pada kehancurannya. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, saya percaya tidak kebetulan kita ada dalam program hari ini harinya Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang membawa kita untuk masing-masing mengingat bahwa kita betul sedang menghadapi masa-masa sukar. Kita tetap harus berpegang teguh pada perjanjian. Ada masanya setan mau memakai apapun untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tetapi selama dia hanya menghancurkan gedung, pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Tetapi kalau dia menyelamatkan gedung tapi menghancurkan pekerjaan Tuhannya, di situ saatnya kita menangis. Ini saatnya gereja Tuhan, mari bersatu. Dari gereja manapun saudara berada, mari kita bergandengan tangan. Kita jadikan Yesus komandan agung kita. Kita jadikan Alkitab pegangan kehidupan kita. Kita jadikan sorga sasaran tujuan hidup kita. Dan waktu kita berjalan dengan kesucian, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kuasa demi kuasa terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mari kita jalani perintah Tuhan dalam kesungguhan, dalam ketaatan. Dan yang ketiga, mari kita hidup dalam kesucian. Karena hanya berjalan dalam kesucianlah yang membuat kita menjadi semakin hari semakin masuk di dalam kemuliaan Allah. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa yang sukar, setiap saudara yang sedang menghadapi goncangan baik di keluarga saudara, masa muda saudara, atau mungkin saudara sedang melihat bahwa gereja saudara sedang menghadapi tantangan-tantangan besar. Kalau saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat. Oh, hamba berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan mujizat karena keluarganya goncang, masa mudanya goncang, karena ekonominya goncang, atau mungkin gereja mereka sedang menghadapi kegoncangan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, sehingga setiap kami boleh kembali mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, tetap bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri, tapi kita bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.